Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Taurus? Duh, kangen aku sama Taurus ya. Udah lama aku nggak ngereading Taurus ya. Sorry ya, lur ya. Oke, ini readingan untuk Desember. Kita akan lihat bagaimana situasi, keadaan, dan juga energi Taurus di Desember ini. Hmm, hmm. Lur, gimana kabarmu, Lur? Apa kamu baik-baik saja? Oke, semoga untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya di Sumatera yang sedang terdampak bencana, semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin ya, Lur ya. Oke, Taurus, Taurus. Lur absen dulu ya. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Oke, Desember. Nggak terasa ya udah tahun baru bentar lagi, Lur. Cepet banget ya waktu ini berputar ya. Kerasa cepet ya. Perasaan baru kemarin deh tahun barunya. Ini bentar lagi udah mau Natal, udah tahun baru, udah. Hmm. Kok aku ngerasa hawa-hawa dari Taurus kok sedikit anget ya? Apakah ini aroma-aroma semangat atau keterbalikannya? Oke, Taurus. Oke. Oke, kemarin untuk Desember kan sudah saya kasih readingan ya tentang pesan alam, itu sudah kita bahas kemarin, ada 2 readingan di situ, dan sudah saya sampaikan juga bahwa bulan Desember ini adalah bulan nafsu, bulan hawa nafsu, paham ya? Dan di sini saya tegaskan untuk semua Taurus atau siapapun lah yang hadir ke sini, tolong bulan ini hati-hati dengan dirimu sendiri. Semoga kamu tidak terjebak dengan pola lama, kebiasaan lama, hal-hal buruk yang mungkin sudah pernah kamu tinggalkan. Kenapa? Karena di bulan ini aku ngerasa ada pengulangan atau remedi gitu loh ya. Ada siklus yang akan terulang kembali. Jadi balik ke kamu. Kalau kamu ngerasa kok aku jadi kayak dulu lagi ya, kok kebiasaan burukku mulai kumat, kamu harus cepat tegas dan kamu harus lepaskan itu. Jangan kamu ikuti. Kalau kamu ikuti, kamu akan tenggelam. Kayak gitu ya. Oke, Taurus, aku akan bahas dulu untuk masalah keuangan di Desember ini. Aku to the point, saya belak-belakan langsung. Taurus semua, semua Taurus, tolong kamu hemat duitmu. Titik. Terserah mau alasanmu apa, hematlah duitmu. Mau kamu punya duit, nggak punya duit, pokoknya harus hemat. Yang punya duit pun juga harus hemat. Pokoknya bulan ini. Kenapa? Karena banyak situasi tidak menentu di bulan ini. Dan juga pengeluaran-pengeluaran di luar dugaan. Ya. Dan kalau bulan ini nggak hati-hati, ini bisa boros. Oke? Oke? Hmm. Hmm. Jadi untuk awal bulan sampai ke pertengahan atau sampai ke tanggal 20 ya, semua Taurus harus hati-hati dalam masalah uang, dalam penggunaan uang ya terutama. Mau itu kamu pakai investasi lah, mau kamu pakai trading lah, usaha, kerjasama, apapun itu yang menggunakan uang, tolong hati-hati. Taurus harus penuh dengan pertimbangan banget bulan ini. Ya, amati sendirilah nanti kalau nggak percaya. Wes kamu lihat sendirilah. Aku cuma bisa kasih gambaran di sini gitu loh. Ya semoga kamu bisa selalu hati-hati. Ya, karena apa? Kalau sempat salah langkah, bubrah. Ingatlah yang sudah-sudah. Kegagalan masalah uang tuh gimana? Kegagalan finansial kamu dulu tuh gimana gitu loh. Jangan sampai pola itu terulang di bulan ini. Ya, oke. Dan Taurus bulan ini tolong utamakan dirimu dulu ya. Pentingkan dirimu dulu. Ya, selamatkan dirimu dan orang terdekatmu lah, itu yang paling penting. Gitu. Kalau kamu punya uang lebih mau bantu orang ya silahkan, kalau ada yang lebih. Kalau kamu sendiri pas-pasan, udahlah pokoknya untuk kamu dulu dah ya. Satu ya, kemudian
dalam segi pengeluaran hari-hari kamu, hal-hal yang sifatnya bukan kebutuhan nanti dulu. Kamu pengen beli sesuatu nggak bulan ini? Kamu pengen bepergian nggak bulan ini? Ya, kamu lihat dulu nih kondisi keuangan kamu. Untuk sekarang dan ke depannya itu gimana? Kalau pas-pasan mending nggak usah lah. Serius. Jangan kamu paksakan ego. Jangan sampai ego itu membunuh diri sendiri. Aku ngerti banyak di sini Taurus punya plan, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen pergi ke sana, jalan-jalan ke sini, pengen liburan. Mungkin plan ini sudah kamu susun di November kemarin ya. Tapi entah kenapa aku ngerasa di bulan ini akan ada suatu pemikiran yang berubah gitu loh. Mungkin di November kemarin kamu punya plan, aku mau ke sana, ke sini, ke sini. Bulan ini tiba-tiba ada perubahan pikiran gitu. Ya bagus lah gitu. Kalau kamu bisa berubah pikiran untuk lebih mematangkan lagi tujuan kamu, itu jauh lebih baik. Ya, daripada lebih baik karena situasi keuangan memang ya gak perlu ku jelasin, mungkin kalian udah pada ngerasain lah ya. Ketidakpastian itu tadi sih. Cuman ya itu tadi sih balik ke kamu lagi lah ya. Terserah kamu lagi lah gitu loh. Kalau kamu memang punya uang lebih dan gak bisa nahan diri, aku mau ke sana pokoknya terserah lu. Ya duit-duitmu juga kan, ya kan? Kamu capek kerja ngumpulin, aku mau bepergian, mau liburan, ya suka-suka aja, nggak apa-apa. Nah, yang saya tegaskan ini adalah terkhusus untuk orang-orang yang notabene ya perlu mengkaji ulang kondisi finansial itu sendiri. Ya lebih baik ditabung dulu deh, ya kan? Lebih baik untuk hal-hal yang jauh lebih penting lah, gitu, ya. Oke, Taurus. Kemudian di sini aku ngerasa eh hmm, ada alternatif di sini ya untuk kamu yang mungkin mau bepergian, liburan lah, inilah, itulah. Ini ada alternatif sih. Aku ngerasa ada perubahan pikiran yang mungkin kemarin di November kamu punya plan, aku mau ke Bali misalkan. Karena mungkin ongkos biayanya terlalu gede, ini ada nih alternatif tempat wisata lebih dekat, lebih hemat, ya kan? Apalagi Taurus tuh biasanya perhitungannya kencang tuh, ya kan? Udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu bisa liburan dengan keluarga, pasangan, atau siapa gitu. Oke. Dan di sini aku ngerasa ini nanti di mendekati akhir bulan ya, tanggal 20 sampai ke akhir bulan. Nah, di situ aku ngerasa mulai ada perubahan rezeki. Aku ngerasa keuangan pun juga ada perubahan di situ ya. Ada kenaikan. Nah, masalah kenaikan ini tergantung orangnya ya. Tidak semua Taurus loh ya. Hanya beberapa saja di antara kamu Taurus. Gitu. Hmm. Iya. Ah, oke. Hmm. Sebenarnya, ini tak kasih tahu ya. Sebenarnya bulan ini itu kalau bicara tentang kerezekian, bulan ini jauh lebih baik daripada November. Ya, sebenarnya. Cuman godaan juga kuat. Jadi bulan ini tuh godaan itu kuat. Hawa nafsu tuh kayak menggebu, kayak gak bisa nahan diri tuh, energi tuh kuat banget. Jadi ya balik ke kamu lagi sebenarnya. Kalau kamu pinter-pinter nahan diri, kamu pinter-pinter koreksi dalam setiap langkah dan keputusan kamu, ya insya Allah kamu bisa mengalami kestabilan gitu. Oke. Kemudian ada hal penting untuk diri Taurus itu sendiri. Satu ya, hati-hati dengan ketidakstabilan perasaan kamu di bulan ini. Aku ngerti banyak yang sedang kamu sembunyikan dari dalam dirimu, banyak yang kamu tutupi, kamu nggak bisa cerita, kamu nggak bisa ngomong, mungkin banyak juga yang sedang memendam sesuatu di sini. Ini energi agak lama ya, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kemarin yang masih aja ke bawah sampai hari ini, dan juga di sini ada tentang trauma rasa takut gitu. Aku nggak tahu tentang apa ya rasa takut ini. Ya sesuaikan dengan diri kamu masing-masing Taurus. Aku ngerasa di sini ada Taurus yang sedang mengalami ya trauma lah ya tentang sesuatu lah di sini. Dan ini kamu harus perhatikan ya Taurus ya. Jangan karena trauma itu sendiri kamu jadi hilang arah, kamu jadi lepas kendali. Oke, karena apa? Di bulan ini kamu agak sensitif sebenarnya. Ya sensitifnya kamu itu mungkin bisa karena banyaknya beban yang kamu simpan, yang kamu pendam dan harus kamu pikul sendiri kan? Atau mungkin tentang trauma masa lalu yang menyakitkan lah, inilah itulah yang masih
kebawa di energi bulan ini gitu loh. Jadi tolong untuk Taurus di bulan ini, kalau kamu ngerasa perasaanmu nggak tenang, gelisah ya, atau ngalami kecurigaan, ketakutan yang mungkin agak berlebih, kamu harus cepat-cepat stabilkan diri kamu. Kamu harus sadar bahwa ini ada yang nggak baik dalam diri gitu loh. Kamu harus bisa stabilkan itu, harus bisa seimbangkan. Agar apa? Agar kamu bisa terus berkarya, berjalan, bekerja, dan the next-nya kamu bisa terus aktif gitu. Kenapa? Karena kalau sesuatu tentang perasaan ini kamu nggak ngeh, kamu tenggelam lagi loh. Kamu bisa drop loh. Ya, Taurus ya. Dan saya tegaskan sekali lagi, tolong pakai banget, saya ulangi ya, tentang keputusan dalam hal apapun. Ya, tolong hati-hati banget. Oke. Kemudian di sini aku akan bahas tentang lingkungan, energi lingkungan Taurus. Ya sebenarnya bukan cuma Taurus aja sih. Memang banyak orang di sekitar kamu tuh memang lagi pada puyeng. Hawa negatifnya itu sangat kerasa. Ya negatifnya itu tidak selalu tentang sifat orang yang buruk, tidak. Ya mungkin seseorang yang di sekitar kamu, entah teman, rekan, atau siapapun itu, mungkin mereka sedang mengalami banyak masalah sehingga memancarkan aura hawa panas. Itu bisa ngeresep ke kamu. Kayak gitu. Dan juga di sini untuk Taurus, perhatikan interaksi kamu, perhatikan komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya. Kalau kamu ngerasa orang ini agak negatif atau ya agak-agak gimana gitu, lebih baik kamu hindari dulu deh. Bulan ini Taurus banyak menghindar juga nggak apa-apa kok. Serius. Daripada kamu terkontaminasi dengan energi orang yang nggak benar. Dan satu hal lagi, di sini mengenai circle dan pergaulan Taurus, saya tegaskan semua Taurus hati-hati dengan pola-pola teman-temanmu, circle-circlemu. Kalau kamu ngerasa bahwa temenmu tuh agak negatif kelakuannya, bisa contoh, dia main judol, dia minum, dia narkoboy, dia mabok, dia suka dugem, lu hindarin dah. Serius, kenapa? Lu gampang ketarik lo nanti. Lu gampang banget kebawa arus. Ingat ya, semua Taurus, kamu bulanin harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, kamu gampang sekali kebawa arus yang nggak baik. Kembali lagi ke dirimu lagi ya sekarang ya. Ya pinter-pinter lah nanti jaga diri kamu. Kalau memang circlemu arahnya mulai nggak bener, kamu hindari dulu deh gitu. Daripada kamu tenggelam bersama mereka, ya dampaknya juga ke kamu sendiri. Sayangi keluargamu, cintai keluargamu, ya. Jangan sampai ke bawah arus lagi. Ya sudahlah. Ambisi kamu lagi, ambisinya tolong hati-hati Taurus. Oke, aduh gimana ya? Hari gini nasihatin Taurus berani banget ya. Saya kok berani banget nasihatin Taurus ya. Biasanya kan Taurus yang agak keras orangnya ya. Cuman ya terserah lu mau dengerin silakan, nggak juga silakan. Kalau nggak cocok nggak usah ditonton, skip. Banyak yang lebih baik dari ini. Aku hanya ingin ngobrol sama orang-orang yang mau denger aja, nggak mau denger slows. Terserah lu. Oke? Nggak tahu aku di readingan Taurus ini aku harus tegas banget gitu loh. Ya, karena ya sekali lagi nih demi kebaikan kamu juga sebenarnya. Semoga kamu bisa perhatikan rambu-rambu yang harus kamu perhatikan dan jangan kamu langgar. Ya, agar perjalanan kamu jauh lebih baik, Taurus. Oke? Kemudian di sini, eh, tapi nggak usah khawatir sih mengenai circle ya. Ya pinter-pinter kamu memandang aja sih nantinya ya. Karena di sini ada juga kok yang bestie-bestie kamu tuh ya cukup dekat sama Taurus di bulan ini ya. Aku ngerasa teman-teman kamu ini, jadi gini loh, aku ngerasa ya ada dua sisi ya, antara circle atau pertemanan baik dan buruk ini sama-sama mendekat ke Taurus loh. Tinggal kamu pilih, kamu mau kemana? Kamu mau ke bawah arus yang buruk atau arus yang baik gitu. Ya teman-teman kamu yang baik ini juga pada datang di bulan ini, pada deket sama kamu. Banyak komunikasi kok sama kamu. Sama yang negatif pun juga gitu loh. Jadi ya pilihan di tangan kamu sekarang. Gitu ya. Karir, Taurus. Masalah keputusan. Gini sih, kalau kamu ngerasa bulan ini nggak nyaman dengan pekerjaan kamu,
Atau kamu punya plan, aku mau pergi lah, mau pindah lah, inilah, itulah, nggak masalah. Lo mau pindah kerja, lo mau resign, nggak masalah. Tapi satu hal, lo koreksi dulu deh. Kamu koreksi dulu dah. Kenapa kamu harus pindah? Coba tanya dengan dirimu. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Telusuri, gali. Ya, jangan sampai langkahmu salah. Nanti udah pindah nyesel. Siapa yang salah kalau kayak gitu? Makanya sekarang, ya, koreksi. Yang pertama tentang kamu dulu deh. Apakah memang murni mereka yang negatif atau mungkin asumsi pikiranmu sendiri yang menilai itu negatif? Itu kan? Nah, terkadang kan kita nggak sadar bahwa, oh diri kita sendiri nih yang negatif. Pikiran kita, asumsi kita, yang negatif dengan lingkungan kerja itu sendiri. Sehingga kamu ngerasa nggak betah. Gitu. Ingat ya, tidak selalu tentang orang-orang yang negatif. Terkadang tentang diri kita sendiri pun juga bisa. Jadi di sini aku kasih penegasan untuk semua Taurus. Dalam segi karir kamu amati dulu deh. Jangan buru-buru dalam suatu langkah ataupun keputusan. Jelas ya. Gitu. Ya semoga Taurus bisa penuh dengan pertimbangan bulan ini ya. Nah, kemudian di sini aku ngerasa ada situasi yang akan membaik ya dalam segi karir, tapi energinya lebih ke mendekati akhir bulan ya di sini ya. Ada tawaran job di sini Taurus, ada peluang juga Taurus. Ada peluang ini ya mungkin lebih ke kayak apa ya, tawaran dari teman kamu, circle kamu atau orang terdekat kamu. Mungkin akan ada yang ngajak kamu kerja sama tentang sesuatu kayak gitu loh. Itu makanya di sini Taurus ya, pokoknya masalah karir ini kamu harus pintar-pintar analisa, bener-bener ya, bener-bener banget pintar-pintar analisa. Oke, mungkin dalam bulan ini akan ada yang bertahan ya, karena mungkin banyak pertimbangan ya yang harus kamu perhatikan. Aku ngerasa ada juga yang akan bertahan di sini, dan juga aku ngerasa kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin seseorang ini bisa nasihatin kamu soal masalah karir atau menyemangati atau ngasih petunjuk atau arahan ya gitu. Ya, saranku untuk bulan ini Taurus jangan jangan terlalu keras, jangan terlalu keras kepala. Kamu harus bisa mendengar saran-saran orang di sekitar kamu. Mungkin petunjuk itu melalui teman-teman kamu, melalui orang terdekat kamu, yang mungkin harus kamu dengar dan saring terlebih dahulu. Ya, jangan terlalu ego, jangan terlalu keras kepala ya bulan ini ya. Karena aku ngerasa banyak petunjuk yang datang itu tidak langsung ke kamu, tapi melalui perantara orang-orang di sekitar kamu. Kayak gitu loh ya. Oke, duh. Hmm. Kita bahas tentang hubungan ya. Taurus yang single. Taurus ada yang sedang gini ya. Tunggu bentar ya. Ini akan panjang sih pembahasannya, gak apa-apa ya. Oke, Taurus. Aku belak-belakan aja sih. Aura kamu lagi naik ya bulan ini. Aura kamu lagi naik Taurus. Aku ngerasa ada aja orang-orang yang ngelirik kamu di bulan ini. Yang ngelirik ini tidak selalu tentang fisik, wajah, no. Tidak selalu tentang penampilan, tidak. Karena auramu agak beda di bulan ini. Auramu tuh mempunyai daya tarik yang khas gitu loh. Ya ini kalau untuk orang-orang yang ngerti energi pasti paham lah tentang ini ya. Cuman ya semoga kamu bisa paham lah ya. Oke, jadi artinya gini sih Taurus ya. Ada pola di sini yang mungkin bisa terjadi. Ya semoga nggak terjadi sih. Pola lama. Pola lama. Aku ngerasa bulan ini Taurus harus benar-benar hati-hati dalam urusan percintaan. Ya, karena tahu sendiri Taurus itu orang humble banget, ramah banget. Bahkan dengan siapapun tuh bisa banget ramah, itu Taurus. Uniknya Taurus tuh kayak gitu. Nah, di sini hati-hati ya Taurus ya. Ya semoga kamu tidak mudah jatuh cinta bulan ini. Semoga tidak mudah jatuh cinta. Kenapa? Karena kamu perlu pakai banget pertimbangan untuk kamu yang sedang dekat dengan seseorang, atau mungkin orang yang sedang dekat sama kamu.
Kalau nanti ada yang deket sama kamu, kamu perlu analisa dulu di sini, ya. Karena aku ngerasa, ya semoga bukan pola lama lah gitu. Karena aku ngerasa ini, aku khawatir aja nanti ada orang yang mungkin seseorang ini sama dengan orang yang sudah lalu, gitu, yang pernah pergi dari hidupmu atau mungkin pernah nyakitin kamu, gitu. Aku ngerasa ada kekhawatiran ya dari Taurus. Takut nanti ketemu orang atau punya hubungan kayak dulu lagi nih. Nah, gitu. Ya, ketakutan itu terkadang ada manfaatnya sih. Dengan rasa takut itu, kamu bisa punya rem, kamu bisa punya kendali nih di sini gitu. Nah, bulan ini eh Taurus aku ngerasa, ya tapi tidak semua Taurus ya. Ada beberapa Taurus di sini yang agak rapuh dalam arti mudah banget terhanyut, mudah banget kebawa suasana seseorang di bulan ini. Makanya kalau kamu nggak hati-hati, kamu nggak pahami dulu ini orangnya, gimana orangnya, karakternya, sifatnya gimana, ya saya khawatir kamu kejebak dengan pola lama tadi loh. Ya, kayak gitu Taurus. Dan juga di sini Taurus, untuk kamu yang single yang belum menikah, ada tentang kabar pernikahan, ada tentang aroma-aroma pernikahan. Ya, ini bisa tentang orang yang mungkin belum lama deket sama kamu, ini ada yang membahas tentang pernikahan, tentang masa depan, atau mungkin dia mau kenalkan kamu dengan keluarga dia, atau dia mungkin dia mau datang ke keluarga kamu gitu loh. Ada suatu situasi tentang masa depan yang sedang dibahas-bahas gitu. Eh ya, tapi saranku di sini ya Taurus ya, tolong kamu bener-bener hati-hatilah ya gitu. Kamu harus bisa lebih lebih dalam lagi untuk menggali ya, atau mempelajari seseorang yang sedang dekat sama kamu, ataupun kalau ada seseorang ini mungkin bahas-bahas tentang pernikahan-pernikahan, ya lu jangan gampang kebawa suasana di situ ya. Pahami dulu gitu, karena logikanya gini deh. Apakah dengan menikah itu sudah cukup? Apakah kita nggak berpikir setelah nikah tuh bagaimana nantinya, kan gitu loh. Terkadang orang terhanyutnya dengan kata-kata pernikahan, yuk aku mau nikah sama kamu, aku mau serius sama kamu. Nah, orang itu langsung bisa jadi orang itu bisa langsung kebawa suasana gitu loh. Bisa langsung percaya, bisa bisa langsung iya iya aja. Nggak dipikirkan lagi bagaimana nanti setelah nikah. Itulah tadi kenapa saya katakan, apakah nikah aja cukup? Itu yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Karena ketika kamu sudah nikah, memulai hari-hari dengan dia sampai ke depan itu gimana? Logikanya, kalau kamu nggak benar-benar kenal sama dia, nah ketika sudah nikah, nggak taunya segala sifat-sifat dia yang nggak baik, yang mungkin nggak kamu tahu, akhirnya muncul, apa nggak kamu yang shock, gitu loh. Ya, makanya di sini di bulan ini terkhusus untuk semua Taurus, please jangan terlalu buru-buru dengan urusan percintaan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, di sini perlu dan penting akan logika dan akal sehat. Jangan terlalu mengedepankan perasaan ya, Taurus ya. Kayak gitu. Dan saya ngerasa di sini ada beberapa di antara Taurus yang akan ketemu dengan seseorang dengan cerita yang sama dengan kamu. Gitu. Yang nggak tahu ya, ini bener-bener dia ceritanya sama dengan kamu atau rekayasanya dia. Gitu loh. Ya, kamu amati sendiri sih. Sekali lagi jangan gampang terhanyut gitu. Ya, mungkin kamu ada menilai, oh dia kisah hidupnya sama kayak aku kok, penderitaan dia sama kayak aku kok, jadi kamu ngerasa klop aja dengan dia, ya lu harus perhatiin dulu deh. Pokoknya sekali lagi semua Taurus jangan gampang jatuh cinta, titik. Oke, ikuti kata hatimu. Kalau kamu masih ada tanda tanya, banyak keraguan, artinya alam sedang ngasih petunjuk ke kamu untuk lebih waspada dan lebih mendalami dan memahami situasi yang sedang kamu hadapi. Oke, dalam hubungan Taurus di sini, rawan ribut, rawan konflik, ya. Clue-nya untuk Taurus, tolong dengerin dan pahami terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pasangan. Jangan buru-buru pakai emosi, jangan buru-buru pakai kepala batu. Oke, ini akan jadi masalah panjang, ini akan jadi keributan nantinya. Karena di sini aku ngerasa banyaknya kesalahpahaman, ya.
Tuh satu, yang kedua di sini mungkin bisa juga dari Taurus ini ada luka lama. Ya, sehingga luka lama ini ngebuat karaktermu agak sensitif di sini. Mungkin tentang memori, ingatan, sesuatu yang menyakitkan yang mungkin kamu belum bisa berdamai dengan diri kamu, sehingga dari ingatan dan perasaan kamu membuat karaktermu menjadi agak beda nih bulan ini. Kamu agak keras, kamu agak sensitif ya, Taurus, dan juga agak tersinggung gitu loh ya. Tapi ya pasti ada yang mengatakan, aku nggak kayak gitu kok mas. Kok ya syukurlah kalau nggak kayak gitu, ngono loh. Ya, oke. Hmm, hmm. Taurus, eh gini ya. Sebenarnya sih hubungan Taurus itu cukup kuat ya bulan ini ya. Secara ikatan perasaan itu cukup kuat gitu. Karena ya biasa, Taurus itu terkadang kalau sudah klik dengan orang, ya gitulah, bisa kayak lengket gitu. Cuman ya, hmm, memang cobaan kamu di bulan ini agak lumayan dalam hubungan, dalam arti ya sering ribut lah sepertinya ya, sering berantem, karena di sini yang aku ngerasa banyak tekanannya ke Taurus ya, banyak tekanan yang datang ke Taurus. Itu tekanan dari pasangan Taurus gitu loh. Oke. Dan juga gini ya, masalah komunikasi ya, tolong ya semua Taurus, jangan terlalu diem, jangan terlalu cuek ya. Karena gini ya, ketika kamu cuek, pasangan kamu jadi kayak kucing garong gitu loh, kepanasan. Di sini ada Taurus yang punya pasangan yang sebenarnya dia tuh nggak bisa didiamin. Semakin kamu diamin, semakin dia menjadi-jadi gitu loh. Semakin dia overthinking, semakin dia posesif. Jadi di sini perlu yang namanya komunikasi. Nah, untuk kamu yang punya pasangan posesif, ya komunikasilah, tolong diperkuat ya, diperbaiki ya. Oke. Hmm. Oh, wow, 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 wow. Taurus. Gini. Bentar ya. Ini tidak semua Taurus. Cuman ada yang sedang lelah banget dengan seseorang. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Ada yang sedang lelah sebenarnya di sini. Capek. Ya, capek dengan semuanya. Ada di antara kamu dan dia ini punya pikiran, aku mau pergi, tapi takut, tapi masih sayang, tapi masih cinta. Jadi ngerasa serba salah di sini. Dan juga saya tegaskan, Taurus hati-hati bulan ini ada godaan di luar hubungan. Ingat ya, godaan di luar hubungan. Ini tidak selalu tentang hmm, apa ya? Tidak selalu tentang dia yang nakal, tidak, tapi karena adanya godaan. Kenapa adanya godaan? Biasanya adalah ketika suatu hubungan itu sedang banyak sekali konflik, sedang banyak sekali masalah, maka energi yang tersebar ke alam itu akan menarik energi orang ketiga itu datang. Si penggoda gitu loh. Hati-hati dengan godaan itu. Semoga Taurus dan pasangan Taurus bisa kuat ngadepin cobaan di bulan ini. Ya, dan juga di bulan ini perlu kamu dan dia itu duduk bareng dan berbicara hati ke hati. Dan memang dari Taurus sendiri, kalau kamu ada unek-unek, kamu lebih baik bicarakan. Kamu nggak usah takut dia marah. Aku ngerti kamu takut gitu ya. Kalau kamu bicara, kamu jujur tentang perasaan kamu, tentang unek-unek kamu takut nanti dia marah, dia ngamuk gitu. Ya, kamu nggak perlu takut gitu. Karena gini, aku ngerasa eh hmm, ya lebih baik kamu buka aja sih, lebih baik kamu ceritakan kalau bisa ya. Kalau bisa kamu buka sama dia, kamu ceritakan unek-unekmu.
Kalaupun dia marah, biarin aja lah. Toh juga itu nggak akan lama kok. Ya biasanya pasangan kamu nih marah duluan baru sadar gitu orangnya. Ya memang nyebelin sih ya. Cuman ya gitu sih gitu. Dia marah dulu, tapi setelah marah tuh dia baru mencoba untuk memahami apa yang kamu jelaskan. Itu nanti juga dia luluh lagi kok. Hmm. Ya, dan ya sebenarnya bulan ini cukup kuat hubungan Taurus karena ada di antara kalian berdua ini memang pengen pergi, udah nggak kuat sebenarnya. Cuman ada pertimbangan, ada sesuatu yang kamu pertimbangkan gitu loh. Entah itu anak, entah itu mungkin perjalanan kamu sama dia udah lama, kamu pacaran sama dia udah lama, yang udah nikah biasanya soal anak ya, atau soal keluarga. Nah, untuk yang masih pacaran ya mungkin memori ya, aku udah lama lo hubungan sama dia, sayang banget nih kalau harus kandas. Itu kan. Jadi ada sesuatu yang seperti memberhentikan kamu dulu gitu loh. Ini cukup positif sebenarnya. Ya, semoga semua Taurus bulan ini bisa berhati-hati ya dalam hubungan terutama ke masalah komunikasi ya, dan juga ya tadi sudah saya jelaskan juga dari sisi Taurus pun juga agak sensitif bulan ini. Bukan cuman kamu ya, pasangan kamu pun juga agak sensitif karena ini bukan hanya Taurus aja yang merasakan tapi hampir merata karena bulan ini bulan hawa nafsu. Ya, godaan hawa nafsu agak kuat bulan ini. Jadi ya semuanya semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita bisa selalu kuat menghadapi apapun itu ya. Ya, seperti biasa aku bicara apa adanya di sini. Saya tidak menakut-nakuti sama sekali. Lebih baik hal yang buruk saya buka, hal yang nggak baik saya buka semuanya agar kamu bisa menghindari. Apa yang saya bahas ini belum tentu terjadi, ya, walau alam soal itu kuasa Tuhan. Tapi setidaknya kamu punya gambaran, kamu punya pandangan. Oh ini loh yang harus ku lewati, ini loh yang harus ku hindari gitu loh. Kalau kamu tahu ada hal yang nggak baik ya kamu hindari. Bagaimana caranya gitu loh. Oke? Udah ini sih. Tapi gini ya, bentar. Saya sebentar sedikit lagi di sini. Ada momen kemesraan dengan dia. Aku nggak tahu kapan, cuman aku ngerasa ada momen kemesraan. Jadi habis ribut, bermaaf-maafan, cepika-cepiki, berpelukan, hehe, ya, gitu. Hmm, asik sih. Oke. Dan di sini untuk yang belum nikah ada pembahasan tentang pernikahan ya, sama yang ya semoga apa yang kamu rencanakan untuk kedepannya dengan dia bisa berjalan dengan baik, lancar, amin ya robbal alamin. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik, ya. Dan juga di sini saya kasih clue lagi untuk Taurus yang mungkin punya plan bulan ini mau nikah atau bulan ini mau lamaran, ya sabar ya. Memang ujian ketika mau nikah tuh ada aja. Makanya perkuat doa kamu, ya, sembahyang kamu, supaya kamu bisa selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye Taurus.